Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Salma Mariska, kelas 11 MIPA 1, ruangan 12, akan menceritakan bagaimana bangsa Portugis masuk ke Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan kolonialisme Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma mereka yang bersamaan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan, serta unsur budaya Portugis yang kuat yang masih tetap penting di Indonesia. Secara geografis, seluruh wilayah Eropa mengalami musim dingin yang akan membuat cara mengelola makanan mereka berbeda. Hampir semua persediaan daging yang mereka miliki didapat dari hewan ternak yang tidak mungkin dipelihara pada musim dingin dan disembelih untuk kemudian disimpan menjadi daging uku. Agar daging tersebut dapat bertahan lama, mereka menggunakan garam dan rempah-rempah selama masa penyimpanan. Karena rempah asal Indonesia merupakan komoditas utama dalam perdagangan rempah-rempah, akhirnya bangsa Portugis beralih ke Indonesia karena penjualan rempah-rempah di Arab sangat tinggi harganya. Yang kedua, saya akan menjelaskan awal mula penjelajahan bangsa Portugis. Bangsa Eropa memajukan teknologi di awal abad ke-16 terutama dalam bidang pelayaran. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan tidak terlepas dari kekuatan besar pengetahuan bangsa Arab yang sedang berkembang pesat di kawasan Mediterania pada abad ke-15. Mereka mempelajari berbagai ilmu mengenai geografi dan astronomi yang memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi penjelajahan dan ekspansi. Ketika jalur laut tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh penguasa muslim, bangsa barat mencari jalur alternatif lain untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan. Karena rempah-rempah menjadi komoditas penting ketika itu, khususnya cengkeh dan pala, akhirnya bangsa barat yang diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke timur. Mereka bertujuan mencari kepulauan rempah-rempah. Setelah menguasai kota Goa di India, Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya Portugis mendengar kota Malaka yang ramai dikunjungi untuk berdagang. Malaka terletak di wilayah Semenanjung Malaya. Selat Malaka menjadi salah satu trayek paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku sampai Afrika Timur dan Malaka di Laut Tengah. Malaka menjadi pusat transit perdagangan pala, cengkeh, dan bunga pala dari Maluku ke India. Strategisnya Malaka sebagai pusat perdagangan diincar Portugis. Ketika itu, Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque pada tahun 1509 sampai 1515. Setelah menaklukkan Goa, mereka langsung mengincar Malaka. Alfonso memutuskan Malaka harus menjadi pijakan selanjutnya, dan pada 1511 dimulailah perjalanannya. Dalam 2 kali serang, Malaka takluk. Sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Penaklukan Malaka memberi pijakan bagi Portugis untuk lebih melangkah lagi ke timur Nusantara. Tujuannya adalah wilayah Kepulauan Maluku di mana cengkeh dan pala tumbuh. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa tujuan Portugis datang ke Nusantara. Salah satu tujuan orang-orang Portugis datang ke Nusantara adalah seperti yang di awal sudah diceritakan, yaitu untuk mencari rempah-rempah yang saat itu sangat dibutuhkan di pasar Eropa. Selain itu, tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia dikenal dengan slogan 3G atau Glory, Gold, dan Gospel. Glory yaitu tujuan penjelajahan samudera untuk mencari negara jajahan guna mengalungkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gold yaitu tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah. Yang terakhir, Gospel yaitu tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Yang keempat, saya akan menjelaskan rute penjelajahan samudra oleh Portugis. Pada tahun 1412, Pangeran Henry the Navigator memerintahkan ekspedisi pertama ke pantai Afrika dan Kepulauan Canary. Pada tahun 1455, Banteng Kepausan Romanus Pontifex membenarkan penjelajahan Portugis dan menyatakan bahwa semua daratan dan perairan di selatan Bojador dan Cape Canaveral adalah milik raja-raja Portugal. Pada tahun 1471, João de Santarém dan Pedro Escobar melintasi Katulistiwa dan menemukan belahan bumi selatan.
Pada tahun 1488, Bartolomé Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Pada tahun 1495, perjalanan João Fernandes dan Pedro Barcelos ke Greenland. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh Bartolomé Dias menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Di saat yang sama, Duarte Pacheco Pereira menjelajahi Atlantik Selatan dan pantai Amerika Selatan di utara Sungai Amazon. Kemudian, pada tahun 1500, Pedro Álvares Cabral menemukan Brazil dalam perjalanannya ke India. Pada tahun 1509, Diego Lopes de Soqueira berhasil tiba di Malaka, namun diusir. Pada tahun 1511, ekspedisi Afonso de Albuquerque sampai di perairan Selat Malaka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Afonso de Albuquerque tiba di Maluku, sementara Antonio de Abreu menemukan Pulau Timor dan mencapai Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Yang terakhir, saya akan menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang memelopori penjelajahan samudra. Yang pertama ada Bartolomé Dias. Bartolomé Dias lahir di Portugal pada sekitar tahun 1450. Ia adalah seorang penjelajah yang berhasil menemukan Tanjung Harapan masa itu. Vasco da Gama. Ia lahir di Portugal pada sekitar tahun 1469. Vasco da Gama ialah orang Eropa pertama yang mampu menyeberangi Hindia dan mencapai Calicut atau Kozhikode. Seperti pada gambar yang tertera, pada sebelah kiri terdapat gambar Bartolomé Dias dan pada sebelah kanan terdapat gambar Vasco da Gama. Yang terakhir ada Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque lahir di Portugal pada sekitar tahun 1453. Ia berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Berikut gambar Afonso de Albuquerque. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir.